أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah nikmat iman Islam, nikmat kesehatan lahir batin, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahannya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan langkah kita, setiap langkahnya Allah balas dengan pahala yang melipat ganda dan pulang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kaji kita kitab Tanqil Qaul yang berkaitan dengan amaliyah sehari-hari. Al-babu tsaminu asyara fi fadilatis salam. Bab yang ke-18 menerangkan tentang keutamaan salam. Assalamualaikum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu qoblal kalam. Ucapan salam itu sebelum berbicara. Ya, jadi udah kebiasaan lah sebelum kita berbicara assalamualaikum, apalagi khatib atau penceramah. Kalau misalnya penceramah tidak mengucapkan salam, langsung ngomong ulah dijawab. Ada hadisnya itu ya. Jadi pertanda dia tidak ngerti. Kalimat salam itu kalimat luar biasa. Ya, nama Allah Asmaul Husna Assalam ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bil kalami qabla salam fala tujibuhu. Ini hadisnya ya. Ini Rasul bersabda, man bada'a bil kalami, barang siapa yang memulai berbicara, ngomong, qabla salam, sebelum dia salam ya, fala tujibuhu, maka jangan dijawab salamnya. Padahal kalau ngucapin salam sunat, menjawabnya wajib. Tapi dia berbicara terus salam nanti gitu kan ya. Malahan salamnya dipanderikan ya. Dia ngomong ngilor kidul ya, tapi tidak mengucapkan salam. Padahal ceramahnya bagus misalnya. Maka ketika dia salam, jangan dijawab. Kenapa? Karena mendahulukan kalimat lain sebelum salam. Salam itu doa ya, ucapan saya doa. Assalamualaikum, semoga kalian semua mendapatkan keselamatan. Doa masa embung gitu kan ya. Jadi sebelum kita bisa ceramah ya, yang amaliyah sehari-hari dulu ya, misalnya kita memulai assalamualaikum, terbiasalah kita lewat assalamualaikum ya. Berhadapan kita bertemu dengan orang lain, kita mengucapkan salam ya. Kecuali kita tahu dia orang kafir, maka jangan mengucapkan salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bis salami fahuwa aula billahi wa rasulihi. Rasul bersabda, man bada'a bis salami, barang siapa yang awal mengucapkan salam, pertama mengucapkan salam ya, misalnya bertemu nih, kita yang duluan mengucapkan salam, atau kita yang kapilan kubatur itu misalnya ya. Jadi barang siapa yang mendahulukan salam, fahuwa aula billahi wa rasulihi, maka dia adalah orang yang paling dekat dengan Allah dan Rasulnya ya. Jadi apabila kita bertemu dengan orang, kita langsung jangan assalamualaikum, kita duluan, maka orang tersebut adalah lebih utama di hadapan Allah dan Rasulnya. Tepira ngomong salam gitu kan ya, non esena sih gitu kan. Jadi biasakan ya kita, kecuali misalnya dariungan lagi ada menerangkan tentang sesuatu ya, kita tahu ini bakal mengganggu. Kalau kita mengucapkan salam kan harus dijawab tuh
ya, maka lebih baik jangan dulu salam. Ya, kalau kita tahu etika, begitu kita masuk, sedangkan ada guru yang menerangkan tentang ilmu, kita jangan mengucapkan salam. Kita tahulah kalau kita mengucapkan salam kan harus dijawab itu, ya, daripada mengganggu orang lain, lebih baik jangan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, assalamu min asma'illahi ta'ala wadu'ahu Allahu fil ardi fa'absuhu bainakum fa inna rajulal muslima idza marra biqaumin fasallama alaihim faraddu alaihi kana lahu alaihim fadlu darajatin bitadzkirihi iyyahumus salam fa ilam yaruddu alaihi wadu alaihi man huwa khairun minhum wa atyabu, ya. Dan Rasul bersabda, assalamu min asma'illahi ta'ala. Kalimat salam adalah daripada sebagian nama-nama Allah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadu'ahu Allahu fil ardi, dan Allah menaruhnya, ya, menaruhnya di bumi, meletakkannya di bumi. Fa'absuhu, maka sebarkanlah salam. Absus salam, ya, sebarkanlah salam, ya. Fa'absuhu bainakum, maka sebarkanlah salam di antara kalian. Fa inna rajulal muslima, maka sungguhnya seorang muslim idza marra biqaumin, apabila melewati suatu kaum, fasallama alaihim, maka ia mengucapkan salam kepada mereka. Apabila kita lewat ada orang yang sedang kumpul, maka sunat kita mengucapkan assalamualaikum, ya. Faradu alaihi, maka dijawab oleh mereka semuanya salam kita. Kanahu alaihim padlu darajatin, maka orang yang beri salam derajatnya lebih tinggi, ya, satu derajat daripada mereka yang menjawab salam kita, ya. Jadi orang yang mengucapkan salam kepada riungan orang, maka orang yang mengucapkan salam yang tadi mengucapkan assalamualaikum, maka derajatnya lebih tinggi daripada mereka yang menjawab salam, ya. Bitadzkirihi, karena mengingatkan mereka, ya, iyyahumus salam, tentang keutamaan salam, ya. Jadi mengingatkan orang untuk selalu mengucapkan salam dan menjawab salamnya, maka orang tersebut mendapatkan derajat lebih daripada mereka yang mengucapkan salam. Padahal mengucapkannya salam itu sunat, menjawabnya wajib. Maka orang yang mengucapkan salam kepada orang yang banyak lebih tinggi derajatnya, satu derajat daripada mereka, padahal yang mereka itu wajib menjawabnya, itu, ya. Fa illam yaruddu alaihi, maka apabila salamnya tidak dijawab oleh mereka, kita sudah salam tapi mereka tidak menjawabnya padahal mendengar, ya. Radda alaihi man huwa khairun minhum, maka salam tersebut akan dijawab, ya, oleh makhluk yang lebih baik dari mereka. Siapa coba? Para malaikat, ya. Para malaikat akan menjawab. Apabila salam kita tidak dijawab oleh mereka, maka akan dijawab oleh makhluk yang lebih baik, yaitu para malaikat. Wa atyabu, dan lebih harum kedudukannya, ya. Jadi dibiasakan kita mengucapkan salam. Apalagi ke orang tua, assalamualaikum, ya. Kalau sorangan, assalamualaikum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi billahi man badahum bis salam. Rasul bersabda, inna aulan nasi, sesungguhnya orang yang paling dekat billahi, kepada Allah, man bada'ahum bisalam, yaitu mereka yang memulai mengucapkan salam, ya. Jadi banyak sekali, ya, fadilah-fadilah salam. Tepira itu kan, kalau kita tidak ngaji maka tidak tahu fadilahnya, keutamaannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ra'sut tawadu'il ibtida'u bis salam, ya. Rasul bersabda,
Ra'sut tawadhu'i, ya. Puncaknya orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, ya, bukan rendah diri, bukan rendah hati. Kalau rendah diri mah dia merendahkan dirinya, misalnya mau nyapir gitu kan, ya, merendahkan dirinya, tapi rendah hati, ya, ketawaduan, tidak sombong, ya. Jadi puncaknya orang tawadhu al-ibtida'u bisalam, dia selalu memulai mengucapkan salam, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza taqal muslimani aqrabahuma ila Allah taala man bada'a bisalam, ya. Dan Rasul bersabda, apabila bertemu dua orang muslim, ya, maka yang paling dekat keduanya pada Allah adalah man bada'a bisalam, orang yang memulai mengucapkan salam. Ada dua orang nih, dua-duanya soleh. Begitu bertemu, yang mengucapkan salam pertama adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhaltum fil majlisi fasallimu wa idza kharajtum fasallimu. Ini etika-etika, ya, yang berkaitan dengan tata krama kita masuk ke riungan orang-orang yang sedang kumpul. Rasul bersabda, idza dakhaltum fil majlisi fasalimu, apabila salah seorang kalian masuk ke riungan orang-orang, ya, majlis, fasalimu, maka ucapkanlah salam kepada mereka. Wa idza kharajtum fasalimu, dan apabila keluar pun ucapkan salam kepada mereka, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, abkhulun nasi mayyad apa mayyabkhulu bisalam, ya. Rasul bersabda, orang yang paling bakhil, abkhulun nasi, orang yang paling bakhil adalah mayyabkhulu bisalam, yaitu orang yang tidak mau mengucapkan salam, ya. Lewat-lewat kos kebog palit itu kan, ya. Jadi jangan sampai kita lewat orang tidak mengucapkan salam, ya. Itulah orang yang bakhil. Satu lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, assalamu tahiyyatun limillatina wa amanun lidun apa lidzimmatina. Qala Allah taala, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha, ya. Rasul bersabda, tahiyyatun assalamu tahiyyatun limillatina, ya. Ucapan salam merupakan penghormatan dari agama kami, kata Rasulullah, ya. Jadi ucapan salam adalah penghormatan, ya, bagi agama kami. Wa amanun lidzimmatina, ya, dan menjadi rasa aman bagi, ya, zimmah, menjadikan rasa aman, ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idza khayyitum bitahiyyatin, ya, apabila kalian, ya, salah seorang dari kalian mengucapkan salam bitahiyyatin, dengan ucapan salam penghormatan, fahayyu bi ahsani minha, maka balaslah penghormatan itu yang lebih baik. Misalnya assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Jadi ada lebihnya, ya. Auruduha, atau setimpal, assalamualaikum waalaikumsalam, ya. Jadi yang lebih utama yaitu dilebihkan ucapannya, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Jadi ucapan salam itu luar biasa kalau kita tahu, ya. Mudah-mudahan manfaatnya. Kita doakan saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji, yaitu yang pertama Muhammad Ali Fikri bin Haji Zaid Abidin, Ibu Melva Arita binti Haji Mahfud Hamdani. Yang ketiga Bapak Ainul Wafa bin Haji Zaid Abidin. Yang keempatnya Zaki Muhammad Al Firdausi bin Ainul Wafa. Mudah-mudahan
diberikan keselamatan, diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah hajinya, dan pulang ke rumah masing-masing mendapatkan haji yang mabrur, mabruroh, makbul, makbulah.